Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang gagal bayar ataupun telat bayar, yaitu aplikasi modal nasional atau Monas teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Monas yang pengen tahu seperti apa resikonya, misalkan telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Monas. Oke, seperti biasa buat teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel saya. Yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman ya telah mendukung channel ini. Jadi saya tambah semangat ya untuk bikin konten tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Baik, tanpa basa-basi langsung saja seperti biasa, yang pertama-tama di sini saya akan buka untuk aplikasi modal nasional. Oke, sabar dulu teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ya. Jadi untuk aplikasinya di sini sudah saya buka ya. Untuk aplikasi Monas atau modal nasional teman-teman ya. Untuk aplikasi Monas ini aplikasi bukan ilegal teman-teman ya. Jadi aplikasi ini bukan ilegal tapi legal teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, aplikasi Monas atau modal nasional ini bukan ilegal ya. Jadi bukan ya. Legal teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini kita buka ya, kita buka tagihan. Nah, di sini teman-teman ya, untuk tagihannya teman-teman bisa lihat, perhatikan untuk tagihannya ya. Nah, ini sudah keterlambatan 35 hari ya. Jadi ini selalu saya update terus, mulai telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan ya. Terakhir kalau nggak salah sekitar telat 1 bulan saya update ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini sudah 1 bulan lebih ya, sudah 35 hari keterlambatan ya. Jadi buat teman-teman yang ikuti channel saya mungkin dari awal untuk aplikasi Monas atau modal nasional ini tahu pinjaman awal atau pokoknya ya. Jadi sekarang ini sudah mencapai 14.562.000 ya. Jadi untuk pokok awal, pinjaman awal sekitar 8 juta ya, karena sudah lewat 1 bulan lebih, ini sudah mencapai 14.500 sekian. Jadi lumayan ya untuk bunganya ya, sekitar 6 juta 1 bulan ya. Jadi lumayan besar banget teman-teman ya. Jadi untuk bunga ini masih tetap berjalan selama kita telat 1 bulan. Kalau sudah lewat 90 hari atau 3 bulan itu baru stop ya untuk bunga. Jadi ini masih tetap berjalan ya, tetap berjalan ya, karena masih belum 3 bulan ya. Kalau sudah lewat 3 bulan baru berhenti, seperti itu ya untuk bunga pinjol. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk bunga itu tetap berjalan kalau kalian masih belum bayar selama 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan tidak dibayar, sudah melewati 3 bulan baru stop. Kalau masih belum 3 bulan tetap aja masih tetap berjalan untuk bunganya setiap hari ya. Untuk bunganya besarnya itu tergantung nominal besarnya pinjaman kalian, seperti itu. Jadi di aplikasinya akan otomatis. Oke, di sini langsung kita bahas teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, 14 juta ya, karena keterlambatan sudah 1 bulan lebih ya. Bang, resikonya gimana Bang? Apakah ini sudah didatangi DC? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya buat teman-teman ya. Untuk resiko yang pertama, misalkan teman-teman telat bayar ya, ataupun gagal bayar, contohnya seperti ini, misalkan 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, yang pasti kalian akan ditagih ya, akan ditagih lewat telepon ya. WA, telepon setiap hari kurang lebih. Ini masih setiap hari WA, telepon setiap hari ya, tapi misalkan berhenti itu biasanya sudah 2 bulan keterlambatan, hampir 2 bulan itu baru berhenti ya, istilahnya mungkin 1 hari jarang ya, 1 minggu 2 kali ya. Kemudian kalau kita semakin lama telatnya itu
bisa-bisa 1 bulan cuma 3 kali atau 4 kali. Tapi misalkan teman-teman telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, itu masih setiap hari kurang lebih seperti itu. Itulah resiko misalkan kalian gak bayar di aplikasi Monas ya teman-teman. Tapi masalah DC, nah jadi yang paling penting sebenarnya DC ini sih. Jadi sejauh keterlambatan 35 hari untuk tagihan 14 juta ini teman-teman, tidak ada DC teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang telat 1 minggu, 2 minggu, kemudian yang komentar ataupun yang WA saya, "Bang, apakah ada DC-nya ini Bang? Bang, saya sudah dapat WA kayak gini, katanya DC mau datang ya. Katanya DC 1 jam ke depan mau datang." Itu sudah biasa teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang telat bayar kemudian dapat WA DC mau datang atau DC mau jemput dana besok atau 1 jam ke depan, itu sudah biasa, kalian nggak usah takut ya. Nggak usah takut, itu hanya teror atau cara-cara penagihan dari pihak pinjol tersebut ya. Ini aja loh teman-teman, ini aja 14 juta sampai sekarang nggak ada. Memang sih aplikasi ini nggak ada DC-nya sebenarnya sih. Kalau untuk pengalaman saya nggak ada DC lapangannya sih. Ya, jadi buat teman-teman untuk aplikasi Monas atau modal nasional ini tidak ada DC lapangannya. Tapi kalau untuk DC penagih itu ada sih. Penagih contohnya kayak WA, itu kan DC juga. Menelpon kalian itu DC ya, tapi bukan DC lapangan yang datang ke rumah. Misalkan teman-teman telat ya 1 bulan ya, 1 bulan lebih, bahkan ya kurang lebih ya 1 bulan atau 3 minggu, 1 bulan lebih seperti itu. Tiba-tiba kalian dapat WA katanya DC mau datang. Itu yang sering dilakukan oleh pihak penagih pinjol, yang bikin panik teman-teman yang telat bayar. Biasanya DC mau datang atau dikirim foto atau minta share log ya, data Anda lengkap, ditanyakan sama atasan ya, atau data Anda kami alihkan sudah ke pihak ketiga. Itu sudah biasa teman-teman ya. Itu nggak bakalan datang ya, karena pengalaman saya untuk telat bayar ini ya sering dapat kayak gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang ini aman-aman saja. Nah misalkan untuk tahun depan ya atau bulan depan ini didatangi DC untuk pinjaman ini, tetap saya infokan buat teman-teman ya. Jadi di channel ini selalu berbagi info. Misalkan nggak ada DC-nya ya saya bilang nggak ada DC-nya. Kalau didatangi DC nanti saya infokan didatangi DC, seperti itu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu takut ya. Telat bayar ataupun gagal bayar sudah pasti ditelepon di WA selama kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan. Kalau sudah lebih dari itu sudah jarang WA ya. Kalau ini masih tetap WA, telepon ya, kayak pesan otomatis seperti itu ya. Jadi aman teman-teman ya. Jadi pada intinya untuk aplikasi ini tagihan 14 juta di modal nasional atau Monas ini aman sejauh ini ya. Nggak ada DC ya, nggak ada sebar data, aman-aman saja sih, santuy. Cuman WA sudah biasa sih ya. Kalau kalian mampu ya balas aja WA itu penagihnya juga bekerja ya. Ya, jadi penagih itu juga bekerja. Jadi ya kalau kalian telat bayar sudah pasti di WA, di telepon. Bahkan 1 hari bisa sampai 5 nomor, bisa lebih bisa kurang kayak gitu. Itu sudah biasa. Makanya buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi Monas, kalian harus kuat mental ya. Mental kalian harus kuat ya. Diteror kayak apapun ya santai aja. Ya, sebenarnya aplikasi ini aman, cuman kalau kalian telat 1 minggu, 1 bulan itu gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon. Kalau sudah lebih dari 2 bulan sudah jarang ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.